Matematika kelas 4, Bab 6, Piktogram dan Diagram Batang. Pertemuan 2. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram batang. Mari kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. B. Diagram batang. Menyajikan data selain menggunakan diagram gambar, dapat pula disajikan dalam diagram batang. Ayo beraktivitas. Aktivitas 3. Penyajian diagram batang tegak. Perlengkapan alat tulis yang dibawa. Langkah-langkah 1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota kelompok 3-4 anak. 2. Keluarkanlah alat tulis atau benda dalam tas sekolah yang dibawa oleh setiap anggota kelompok. 3. Catatlah semua benda dan tulis juga jumlahnya. 4. Buatlah garis tegak atau sumbu tegak yang tegak lurus dengan garis mendatar atau sumbu datar, dengan garis tegak sebagai banyak alat tulis dan garis mendatar sebagai nama alat tulis. 5. Buatlah batang-batang persegi panjang sesuai banyak alat tulis dalam tas sekolah. Hasil akhir pada langkah 4, kegiatan aktivitas 3, disebut diagram batang, yaitu diagram yang menggunakan persegi panjang untuk memberikan informasi jumlah kategori atau item. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar atau tegak. Ayo mengamati. Perhatikan diagram batang untuk data banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Berdasarkan diagram batang di samping, banyaknya siswa yang mengikuti catur ada 2 siswa, Bu. Ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah sepak bola, karena persegi panjang yang paling tinggi dengan banyak siswa 9. Berdasarkan penyajian langkah 4, aktivitas 3, jawablah pertanyaan berikut. A. Alat tulis apakah yang paling banyak? B. Alat tulis apakah yang paling sedikit? C. Berapa jumlah keseluruhan alat tulis yang terdapat dalam tas sekolah kelompok kalian? D. Berapa buku tulis yang kelompok kalian bawa? Ayo beraktivitas. Aktivitas 4. Penyajian diagram batang mendatar. Perlengkapan bunga di halaman sekolah atau depan kelas. Langkah kegiatan 1. Perhatikanlah warna-warna bunga yang terdapat di halaman sekolah atau depan kelas. 2. Catatlah semua data dan tulis juga jumlahnya. 3. Buatlah garis tegak atau sumbu tegak yang tegak lurus dengan garis mendatar atau sumbu datar, dengan garis tegak sebagai warna bunga dan garis mendatar sebagai jumlah bunga. 4. Buatlah batang-batang persegi panjang mendatar sesuai banyak warna bunga. 5. Berdasarkan penyajian langkah 4, jawablah pertanyaan berikut.
A. Warna bunga apakah yang paling banyak? B. Warna bunga apakah yang paling sedikit? C. Berapa jumlah keseluruhan bunga yang terdapat di halaman sekolah atau depan kelas? Hasil akhir pada langkah 4 kegiatan aktivitas 3 disebut diagram batang mendatar. Membaca diagram batang bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjang. Membaca diagram batang bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar persegi panjang. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan soal berikut dengan cermat dan salin jawaban pada buku kalian. 1. Banyaknya siswa kelas 4 yang mengikuti lomba disajikan diagram batang berikut. A. Lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa kelas 4? Jawabannya adalah matematika. B. Lomba apakah yang diikuti 3 siswa kelas 4? Jawabannya adalah puisi. C. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba IPA dan pengetahuan umum? Jawabannya, 6 siswa ditambah 6 siswa sama dengan 12 siswa. D. Lomba apakah yang paling sedikit diikuti siswa kelas 4? Jawabannya adalah puisi. E. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba matematika? Jawabannya 15 siswa. 2. Di taman bermain sekolah terdapat beberapa jenis bunga, antara lain 5 bunga mawar, 9 bunga kertas, 4 bunga sepatu, 3 bunga matahari, 8 bunga melati, dan 7 bunga anggrek. A. Sajikanlah dalam diagram batang mendatar. Diagram batang mendatarnya adalah seperti ini. B. Bunga apakah yang paling banyak yang terdapat di taman bermain sekolah? Bunga kertas. C. Bunga apakah yang berjumlah 8? Bunga melati. D. Berapa banyak bunga kertas dan bunga anggrek? 9 ditambah 7 sama dengan 16 bunga. E. Bunga apakah yang paling sedikit terdapat di taman bermain sekolah? Bunga matahari. F. Berapa banyak bunga mawar di taman bermain sekolah? 5 bunga. Selanjutnya, kita lakukan uji kompetensi. Kerjakan soal berikut dengan cermat dan salin jawaban pada buku kalian. 1. Diberikan data benda yang terdapat di atas meja guru dalam kelas 4. A. Sajikan data benda yang terdapat di atas meja guru kelas 4 dalam piktogram. Piktogram bentuknya seperti ini. B. Sajikan data benda yang terdapat di atas meja guru kelas 4 dalam diagram batang bentuk mendatar. Diagram batang bentuk mendatar. Bentuknya seperti ini. C. Sajikan data benda yang terdapat di atas meja guru kelas 4 dalam diagram batang bentuk tegak. Diagram batang bentuk tegak. Bentuknya adalah seperti ini. Dua, diberikan piktogram untuk data transportasi yang digunakan siswa kelas 4 ke sekolah. A. Alat transportasi apakah yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah sepeda motor. B. Berapa siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan becak atau kendaraan lain? Jawabannya 5 siswa.
C. Alat transportasi apakah yang paling sedikit digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah mobil. D. Berapa siswa yang menggunakan alat transportasi mobil dan jalan kaki untuk berangkat ke sekolah? Jawabannya, 3 ditambah 8 sama dengan 11 siswa. E. Berapa jumlah siswa kelas 4? 3 ditambah 14 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 30 siswa. 3. Diberikan diagram batang untuk data siswa yang mengikuti lomba porseni tingkat kabupaten. A. Lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa? Jawabannya adalah menyanyi. B. Lomba apakah yang diikuti 3 siswa kelas 4? Jawabannya adalah lari. C. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba catur dan renang? Jawabannya, 5 ditambah 2 sama dengan 7 siswa. D. Lomba apakah yang paling sedikit diikuti siswa? Jawabannya adalah renang. E. Berapa banyak siswa yang mengikuti lomba puisi? Jawabannya 7 siswa. Sekarang kita lakukan refleksi. Dalam bab ini, kalian sudah mempelajari piktogram dan diagram batang. Kalian juga telah dapat menentukan data paling banyak dan paling sedikit berdasarkan piktogram maupun diagram batang. Adakah bagian yang masih dirasa sulit? Jika masih ada bagian sulit, diskusikanlah dengan teman kalian. Kalian juga bisa meminta guru atau untuk membantu kalian. Perbanyaklah mengerjakan latihan soal. Manfaat lain apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini? Tulis di buku kalian masing-masing. Hebat, kalian sudah menyelesaikan bab 6. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.